Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Haris Maulana, NIM 18001070295 dari kelas A angkatan 2018, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pengembangan dan media sumber belajar yang diampu oleh Ibu Ratna Kartika Irawati, SPD, MPD. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa terlebih dahulu ya. Angkat kedua tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Amin. Hari ini kita akan belajar tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 1, penemu yang mengubah dunia, pembelajaran 1. Adapun kompetensi inti pada pembelajaran ini kompetensi dasar dan indikator, dan tujuan pembelajaran kita pada pembelajaran kali ini. Yang pertama, dengan mengamati, siswa mampu mengidentifikasi komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana dengan tepat. 2. Setelah pengamatan, siswa mampu menyajikan hasil pengamatan tentang komponen-komponen listrik dalam rangkaian listrik sederhana dan fungsinya secara tepat. Lihatlah lingkunganmu di malam hari. Cahaya lampu bersinar menerangi jalan, sekolah, dan rumah kita. Listrik telah mengubah wajah dunia. Tahukah kamu siapa tokoh yang berhasil menemukan mesin pembangkit listrik? Dan bagaimana lampu-lampu di rumah dapat menyala? Ayo membaca. Listrik, pengubah wajah dunia. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Faraday lahir pada tahun 1791 di Newington, Inggris. Ia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Dengan perjuangan keras dan semangat pantang menyerah, ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Tahukah kamu bagaimana perjalanan arus listrik hingga sampai ke rumahmu? Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Proses tersebut kemudian memicu terjadinya arus yang kemudian kita kenal sebagai arus listrik. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik tersebut
disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Dari gardu-gardu penerima, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat. Dari gardu-gardu penerima, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian kabel tersebut umumnya berada di atap untuk tempat kedudukan lampu atau di dinding rumah untuk saklar dan colokan listrik tempat menghubungkan beragam peralatan elektronik seperti TV, kipas angin, kulkas, dan lain-lain. Rangkaian listrik di dalam rumah dapat berupa rangkaian seri atau rangkaian paralel. Rangkaian seri dan paralel merupakan jenis-jenis rangkaian yang dipakai untuk menyambungkan dua ataupun lebih komponen listrik sehingga menjadi satu kesatuan utuh. Bila dilihat dari cara penyusunannya, rangkaian seri disusun dengan cara bersambung atau sejajar, dan rangkaian paralel disusun berderet. Contoh rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari adalah lampu senter. Rangkaian yang disusun seri pada lampu senter adalah baterai, karena hanya terdapat satu lampu pada senter. Hal tersebut yang menyebabkan lampu senter menyala sangat terang, namun baterainya cepat habis. Rangkaian seri dan paralel juga bisa ditemui pada lampu-lampu di rumah. Nah, pada gambar yang di atas merupakan contoh dari rangkaian listrik paralel, dan yang di bawah merupakan contoh dari rangkaian listrik seri. Betapa pentingnya peranan listrik bagi kehidupan manusia. Tanpa listrik, tentunya kita akan mendapat banyak kesulitan dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari. Namun demikian, kita juga harus tetap bijaksana menggunakan listrik dalam kehidupan sehari-hari ya. Perhatikan senter yang sudah dibongkar pada gambar di samping. Amati komponen-komponen yang terdapat pada senter. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Yang pertama ada baterai sebagai penyuplai arus listrik. 2. Reflektor untuk memfokuskan cahaya lampu senter. Yang ketiga, logam penghantar untuk menghantarkan arus listrik dari baterai ke lampu. 4. Saklar untuk menghubungkan dan memutuskan arus listrik yang mengalir ke lampu. Jika komponen-komponen utama tersebut dirangkaikan untuk membuatnya kembali menyala, maka akan tampak gambar seperti berikut. Jika kepala senter dibongkar, kemudian dirangkaikan kembali hanya dengan menggunakan lampu, maka akan tampak seperti berikut. Nah, sekarang kamu akan membuat rangkaian listrik sederhana seperti pada senter. Tentukan alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat satu rangkaian sederhana. Mintalah bantuan kepada orang tua kalian untuk membuat rangkaian listrik sederhana ini ya.
Listrik adalah salah satu penemuan yang sangat penting. Ayo kita bahas lebih lanjut tentang penemuan listrik dan pengaruhnya terhadap kehidupan dan peradaban manusia. Sekarang, amati lingkungan sekitarmu. Apa saja pengaruh listrik dalam kehidupan di bidang sosial dan budaya di lingkungan tempat tinggalmu? Apa perbedaan antara sebelum ada listrik dan setelah ada listrik? Beragam benda dan peralatan rumah tangga sebelum ada listrik dan sesudah ada listrik. Misalnya, yang pertama, timba. Sebelum ada listrik, orang dulu mengambil air menggunakan timba. Sekarang sesudah ada listrik, orang mengambil air menggunakan pompa air elektronik. Yang kedua, lesung. Sebelum ada listrik, orang dulu menghaluskan bumbu menggunakan lesung. Sesudah ada listrik, orang menggunakan blender atau penggilingan listrik. Sebelum ada listrik, kalau orang kepanasan atau kegerahan menggunakan kipas besek atau kipas tangan. Sesudah ada listrik, orang menggunakan kipas elektrik. Sebelum ada listrik, orang dulu menggunakan lampu minyak untuk menerangi malam hari. Sesudah ada listrik, orang di malam hari menggunakan listrik supaya menjadi terang. Coba buat tabel ini di buku latihan kalian ya. Tuliskan beragam benda dan peralatan rumah tangga sebelum ada listrik dan sesudah ada listrik. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini, penemu arus listrik adalah Michael Faraday. Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Rangkaian listrik ada dua, yaitu rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jtinabah. Amin. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.